Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, minggu ini kita masuk pada materi kedua akidah akhlak, yaitu adalah tujuan akidah akhlak. Satu tujuannya adalah menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang Maha Esa yang dapat dalam jiwa manusia sejak lahir, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatihim wa as wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini atau keesaanmu. Ya, penjelasannya. Dengan naluri ketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya, kemampuan akal dan ilmu yang berbeda. Mungkin manusia akan keliru mengenal Tuhan dan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adalah Tuhan yang Maha Esa dapat berkembang dengan benar. Baiklah, yang pertama adalah akidah kita, keyakinan kita. Naluri kita sebagai manusia adalah mencari keyakinan, mencari Tuhannya. Kita sebagai manusia yang beragama, kita sudah memiliki keyakinan sejak dari kita lahir. Nah, yang menyatakan kita Islam, Muslim itu adalah kita sendiri atau dari keturunan kita sendiri. Misalkan dari nenek kita orang Islam, kita juga orang Islam. Kakek kita orang Islam, nenek kita Islam, bapak kita Islam, kita juga Islam. Untuk yang kedua, tujuan akidah adalah memelihara manusia dari kemusyrikan. Dengan adanya keyakinan, manusia terpelihara, ya, atau terjaga dari musyrik, penyimpangan, ya. Coba seandainya kalau kita tidak beragama, ya, kita misalkan menyembah batu, menyembah matahari, atau menyembah berhala, itu adalah musyrik karena keyakinan atau akidah atau agama itu adalah menjauhkan dari segala macam kemusyrikan, ya. Karena kita adalah harus mempunyai keyakinan itu. Misalkan kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Nah, jadi akan terhindar dari kemusyrikan. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Allah yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kemusyrikan selalu terbuka, baik syirik jahil, syirik terang-terangan, maupun syirik kafi, tersembunyi dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Jadi dengan adanya akidah, dengan adanya keyakinan, kita akan terhindar jauh dari musyrik tersebut. Ada yang namanya syirik terang-terangan, ya, contohnya apa? Kita menyembah selain dari Allah. Contohnya tadi itu, kita tidak diberi rizki yang berlebih, kita tidak percaya bahwasanya Allah itu ada,
Nah, itu namanya syirik jail atau syirik terang-terangan. Atau yang namanya syirik kafi, tersembunyi dalam hatinya. Contohnya adalah orang munafik di sini. Dia mengakui bahwasanya akidah Islam itu ada. Dia mengakui bahwasanya Allah itu ada, tapi tidak pernah menjalankan yang namanya sholat, ya, puasa. Nah, itu adalah syirik dalam hati atau syirik kafi. Oke, yang ketiga adalah tujuan dari akidah adalah menghindarkan dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia itu sebenarnya lurus pikirannya, tapi ketika dia digoda oleh setan yang terkutuk, maka dia akan belok seketika. Maka dia akan tersesat seketika. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat atau paham-paham yang semata didasarkan atas akal manusia. Kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikir perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbiasa atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Jadi eh, akidah ini, akidah ini menghindarkan kita dari penyesatan, pikiran yang menyesatkan. Ya, kita akan mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Bagaimana bentuknya? Kalau kita tidak dibimbing oleh akidah, keyakinan, atau tidak dibimbing oleh Al-Quran dan hadis, maka kita akan tersesat. Ya. Jadi anak-anak, intinya dari tujuan akidah Islam ini adalah membimbing kita dari kemusyrikan, menjauhkan kita dari kesesatan, dan kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu hanya satu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini adalah materi yang Ibu sampaikan. Tolong dicatat baik-baik di buku kalian, kemudian kalian silahkan lapor di link yang Ibu bagikan. Untuk pertemuan ini hanya mencatat saja. Minggu yang akan datang kita biasa latihan harian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan terjaga selalu kesehatannya. Jangan keluar rumah dalam keadaan yang terdesak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.